Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Ibrahim dan semua jemaat Tuhan yang pada hari ini hadir. Kita merindukan bahwa hari ini kita benar-benar menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Nah, saya akan sampaikan firman Tuhan yang mengubah hidup saya. Oke, Yohanes pasal yang ke-9. Ini ayat yang sangat memberkati saya. Yohanes pasal yang ke-9. Ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-9, ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Bapak Ibu, kita buat kesepakatan ya, karena saya tidak lihat Bapak Ibu. Saya mau tahu Bapak Ibu konsen tidak melihat firman Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya angkat jempol katakan mantap. Kalau saya angkat telunjuk katakan asik. Sepakat ya? Mantap, asik, mantap, asik. Oke, kita sepakat ya. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama 1, 2, dan 3. Yang sudah dapat katakan mantap. Yang sudah dapat katakan asik. Oke, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat 2 dan 3 kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama. Oke, saya baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua ya. 3 baru kita sama-sama. Ayat pertama, sebentar. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang buta sejak lahirnya. Ayat 2. Ayat 3 sama-sama. 1, 2, 3. Tapi ayat ini sangat memberkati saya waktu saya mendengar khotbah yang tadi saya ceritakan. Hal yang lumrah dilakukan Yesus adalah dia berjalan dari kota ke kota, dari daerah ke daerah untuk memberitakan kabar baik. Makanya saya kalau dengar Pak Ibrahim itu luar biasa. Pak Ibrahim dari dengar-dengar sudah di Balikpapan, dengar-dengar sudah di sana, luar biasa. Dari kota ke kota dia menyampaikan kabar baik. Sehingga di ayat 1 dikatakan waktu Yesus lewat dia melihat orang buta sejak dari lahirnya. Kata lewat menandakan dia tidak spesifik datang kepada orang ini. Kebetulan dia lewat. Kebetulan dia bukan singgah ya, melewati daerah tersebut, melewati jalan tersebut. Sehingga dia berjumpa dengan orang yang buta sejak dari lahir. Ayat 2 dikatakan ketika murid-muridnya melihat, timbul pertanyaan. Dalam hidup ini pasti akan timbul selalu pertanyaan, guru, dosa siapakah sampai orang ini buta? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Bapak Ibu, merupakan hal yang terjadi pada waktu itu zaman dulu ya. Ketika orang-orang yang kusta, pokoknya yang secara fisik mereka tidak mengalami masalah, itu mengalami dikucilkan. Itu. Saya baru-baru melayani, Bapak Ibu, saya baru-baru melayani orang disabilitas yang ada di Banjarmasin. Itu. Jadi saya itu selalu ngajar. Jadi sejak pandemi kami belajarnya lewat online, lewat Zoom, ngajar komputer, ngajar mengenai investasi saham. Singkat kata 2021 itu saya ngajar 1 orang di Banjarmasin. Dan selalu kalau saya ngajar Bapak Ibu, saya selalu berdoa, Tuhan berbicara atas saya. Apa yang Tuhan mau untuk saya boleh memberkati orang. Tiba-tiba waktu saya ngajar selesai, Tuhan sebut nama ini anak. Singkat cerita saya minta nomor kontaknya karena dia baru pertama kali ketemu saya di Zoom. Saya membangun hubungan sama dia. Kami ya biasalah kalau pertama kali, ini dia tunanetra. Ngomong, kenalan, A, B, C, D, E, F, ya semua. Terus ngomong kesehariannya. Sampai ke satu titik kami sudah dekat, dia menceritakan. Ternyata dia kepahitan sama pemimpin agamanya. Karena pemimpin agamanya mengatakan, menganut kalau dia buta ini karena lingkarnasi dari apa yang dulu. Jadi dulu dia itu berdosa, dia itu dulu tidak hidup benar sehingga terlahir kembali dan dia jadi buta. Itu pemimpin agama yang katakan begitu. Dia kecewa. Kenapa? Karena dia berpikir, masa saya orang dulu lahir kembali? Ya memang keyakinannya itu mengajar itu, agamanya itu mengajar seperti itu.
Lalu singkat cerita saya membagikan ayat firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama karena dia juga tunanetra. Kami sudah kuasai teknologi, kita buka Alkitab dan saya sharing sama dia. Dan dia mendapatkan sesuatu yang berbeda dari diri Yesus. Ketika murid-muridnya bertanya, dosa siapakah ini guru sampai orang ini buta? Selalu fokusnya dosa, dosa, dosa. Tapi Yesus jawab dengan yang lain. Bukan dosa, tapi melalui hidupnya pekerjaan Tuhan akan nyatakan. Bapak Ibu, melalui hidup saya dan Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Makanya saya katakan, tidak ada sesuatu yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kita yang selalu begitu ada masalah, kita selalu berpikir, dosa siapa? Apa yang saya buat ya? Saya pernah ketemu sama orang Kristen yang begitu. Setiap ada masalah dia tanya, Pak, saya dosa apa Pak? Fokusnya dosa, dosa, dosa. Berarti kalau kita fokus dosa, kita lupa bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk mengatakan sudah selesai. Itu kuasa. Jangan berpikir dosa. Tuhan saja sudah lupa dosa kita, kita garuk-garuk kita punya dosa. Halo anak muda, hari ini dengar baik-baik. Hidupmu itu berharga di hadapan Tuhan. Jangan berpikir selalu, Tuhan kenapa saya begini Tuhan. Murid-murid Yesus seperti itu. Dia melihat apa yang kelihatan, tapi Yesus melihat apa yang tidak kelihatan. Saya berikan judul khotbah, Pak Ibrahim tanya, temanya apa? Keterbatasan tanpa batas. Kita menjadi terbatas, kenapa? Kalau kita tidak benar-benar melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan jadi batas, merasa bahwa kita terbatas. Kenapa? Ada yang mengatakan, saya susah melayani. Kenapa susah? Saya tidak bisa apa-apa Kak. Saya tidak bisa main musik. Saya tidak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi, kayak saya kalau nyanyi, ayam tidak jadi mengeram. Saya fals kalau nyanyi. Bapak Ibu, waktu Musa dipanggil dia juga katakan seperti itu. Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Singkat saja Allah katakan, mulut kau itu punya siapa? Lidah kau punya siapa? Lalu Tuhan bilang, apa yang ada di tanganmu? Apa yang tangannya Musa? Tuhan tidak pernah pakai apa yang tidak ada sama kita. Yang setuju katakan? Masih lemas ini, Nah, yang setuju katakan? Yang mantap katakan? Jadi kita jangan pernah berpikir selalu saya tidak bisa, saya tidak bisa. Dulu saya juga begitu. Tuhan, saya buta, apa bisa buat orang buta? Lihat aja tidak bisa. Jalan saja pakai tongkat, sudah itu nabrak tembok. Makanya kalau ada pendeta bilang dulu pendeta selalu bilang begini sama saya. Kalau ada hamba Tuhan ketemu, Jeffrey, tetap semangat ya, tetap terus maju. Saya jawab, iya Pak, karena maju saja nabrak, apalagi mundur. Selalu berpikir begitu. Tidak bisa Pak pendeta, kasihan. Diajak pelayanan aser, tidak bisa. Pelayanan ini tidak bisa. Jangan pernah melihat keterbatasan. Semua orang di muka bumi ini tidak ada yang tidak punya kelemahan. Tidak ada yang tidak punya kelemahan. Semua punya kelemahan. Semua orang punya kelemahan. Tetapi Yesus mau memberikan suatu pengajaran kepada murid-muridnya. Kamu jangan lihat yang kelihatan, jangan lihat kelemahan itu, tapi lihat ada rencana Tuhan yang harus digenapi. Waktu saya dapat hal ini, saya langsung bangkit. Tadi sudah saya ceritakan. Saya bahwa ada rencana Tuhan yang harus digenapi dalam hidup saya. Ada hal yang besar Tuhan harus genapi dalam hidup saya. Bapak Ibu, waktu hadapi itu bukan mudah. Saya suka ke daerah, ketemu orang-orang yang disabilitas, dan saya ajak mereka untuk biaya hidup mereka, bangkitkan mereka. Orang tua mereka tidak kasih. Sudahlah Pak, mereka itu tidak bisa apa-apa. Orang tua yang terdekat saja seperti itu. Menyakitkan enggak Bapak Ibu? Menyakitkan. Seharusnya orang tuanya memberikan support kepada anaknya. Seharusnya gereja-gereja itu memberi support kepada orang disabilitas, orang yang mengalami seperti itu. Bukan mana mencap mereka tidak bisa apa-apa. Waktu murid-murid ketemu orang buta, yang dia permasalahkan, apa kesalahannya? Apa masalahnya sampai dia buta? Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu untuk mengingatkan kembali bahwa jangan pernah bertanya kenapa, mengapa seperti ini, kenapa saya hidup begini.
kenapa suami saya seperti ini, kenapa istri saya, kenapa anak-anak saya seperti ini. Tapi lihat, mujizat besar diawali dengan masalah yang besar. Ini ingat baik-baik. Saya pertama kali dengan Pastor Ever, waktu Pastor Ever dari Amerika, Pastor Ever kami di pesawat, dibilang, Jeff, Tuhan berbicara untuk kamu pelayanan bisu tuli. Kagetnya bagaimana orang buta bahasa isyarat. Tapi saya tidak lihat itu. Saya tidak lihat kesulitan. Yang saya lihat, ini suara Tuhan, ini rencana Tuhan. Saya mulai Bapak Ibu, saya datangkan buku bahasa isyarat itu tebalnya begini. Puji Tuhan, Gloria ini sekarang sudah sertifikasi sebagai penterjemah bahasa isyarat. Dia tersertifikasi. Makanya di YouTube-nya City Blessing dia sudah menerjemahkan bahasa isyarat. Banyak Pastor Effort. Pada waktu itu belum, masih Tabita. Mulai kepada bisu tuli, Gloria belum ada. Waktu saya ingat sekali di rumah, pada waktu itu staf kami yang melihat ada terjadi sesuatu sama keluarga dan dia harus pulang kampung, Bapak Ibu. Jadi yang tinggal itu saya yang tunanetra, tambah 2 lagi tunanetra murid komputer, tambah Tabita yang bisu tuli. Belum ada Gloria. Pertama kali datang itu Tabita. Gloria 8 bulan sudahnya. Waktu saya ingat komunikasi dengan Tabita, saya kasih dia tempe di rumah ini. Maksud saya tempe itu saya kasih ini. Itu bahasa isyarat masak. Habis itu saya dengar dia buka kulkas, dia kembalikan lagi. Loh, kok bingung? Dia pulang kan lagi di tempe. Saya ambil lagi di kulkas. Saya kasih, saya gerak. Dia ambil, dia pulangkan lagi. Loh, saya bilang ini kok tidak mau masak? Lama-lama saya lapar ini gini. Terpaksa panggil Gojek lagi nih, pesan GoFood lagi saya bilang. Tapi tiba-tiba HP saya bunyi, dia WhatsApp. Kak, kunci Mas habis. Lihat kesulitan itu Bapak Ibu, sulit. Satu kali dia digigit tawon. Dia datang, saya minta obat. Nah, dia kasih pegang gini, apa? Saya bilang tulis, dia tulis. Digigit lebah. Oh ya, saya ambil minyak. Sulit. Pada waktu itu staf saya sempat 2 minggu tidak ada di kota Makassar. Dan saya tidak sampaikan ke gereja bahwa saya ada kesulitan seperti itu. Saya hadapi karena saya lihat ada mujizat yang besar selama 2 minggu. Saya belajar memahami bagaimana kesulitan bisu tuli itu berkomunikasi, bagaimana kehidupan mereka yang tidak mendapatkan informasi dari apa yang mereka dengar. Mereka bisa lihat tapi mereka tidak dengar. Mata mereka melihat tapi tidak bisa mendengar dan tidak bisa menyampaikan informasi. Bersyukur ada WhatsApp, bersyukur kami bisa WhatsAppan. Makanya kami itu selalu WhatsApp, komunikasi lihat WhatsApp. Berapa sering kita seperti itu? Itu kendala. Belum waktu yang saya katakan, saya kuliah Bapak Ibu, saya pertama kali kuliah itu banyak penolakan. Mereka pikir mana mungkin orang yang tidak melihat ini bisa kuliah, bisa mengambil apalagi hukum Bapak Ibu. Aduh Tuhan, kalau lihat itu buku hukum tebalnya begini, saya harus scan pakai handphone, bentuk PDF baru saya baca. Sulit, susah. Tapi dengar baik-baik, jangan lihat kesulitan, jangan lihat kesusahan. Jadi anak muda, saya mengalami bagaimana kerja, bukan saya cari kerja. Saya kerja di perusahaan ini bukan perusahaan, saya cari perusahaan yang cari saya, karena saya mendapatkan lisensi tersebut. Jadi jangan pernah lihat kesulitan, maju, melangkah dan terus berjalan. Karena berbicara mengenai iman itu berbicara mengenai perjalanan. Bukan cukup saudara percaya lalu menangis, iya saya terima Yesus sampai di situ, bukan. Perjalanan yang membuat kita semakin dewasa dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apa yang membuat keterbatasan itu menjadi terbatas? Apa yang membuat kita sampai rasa diri kita terbatas? Yang pertama adalah kita fokus kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, firman Tuhan, kita bersyukur ada firman Tuhan yang menceritakan sejarah-sejarah di Alkitab. Bagaimana orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana hakim-hakim yang dipakai oleh Tuhan, bagaimana nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan. Kita bersyukur sejarah-sejarah tersebut mengajarkan kepada kita untuk kita tidak lihat fokus pada diri kita. Yusuf, salah satu tokoh yang saya sangat kagumi. Dia bukan orang yang tidak punya. Pada waktu itu sama bapaknya enak, disuruh antar makanan kepada kakak-kakaknya di padang gurun, mana dibuang di sumur, dijual lagi, difitnah sama tante Hotifar, dikirim lagi di penjara, semuanya
Tidak enak, Bapak Ibu tahu hal itu. Tetapi dalam perjalanan Yusuf, dia selalu berpegang teguh untuk apa? Percaya, yakin kepada Allah itu sendiri dan hidup benar. Tidak fokus kepada masalah, tidak fokus kepada diri sendiri. Berapa sering kita sekarang ini yang kita fokus adalah diri kita sendiri, yang kita fokus keadaan kita, apakah kita nyaman atau tidak, apakah kita sudah memperoleh apa yang kita harapkan atau tidak. Tapi kita tidak pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan? Anak muda yang masih muda, dengar baik-baik, setiap tahun coba review, coba evaluasi, apa yang sudah kau lakukan untuk Tuhan. Jangan setiap hidup kita hanya lewat seperti biasa-biasa saja. Tapi kita coba jangan hanya berfokus kepada keadaan kita. Jangan pernah fokus dengan kepribadian kita, tapi kita fokus, Tuhan, pekerjaan-pekerjaan apa yang saya harus kerjakan? Pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa yang harus saya kerjakan? Tidak usah terlalu besar Bapak Ibu, dalam tanda kutip terlalu besar itu gini. Jangan bingung. Coba lihat di sekitarmu, bangun dari sekitarmu. Yang ibu-ibu, apakah saya bisa lakukan pekerjaan Tuhan? Bisa. Saya menikah sama istri saya tahun lalu bukan hal yang mudah Bapak Ibu. Dari awal tahun 2021 istri saya keluar dari pekerjaan dan dia melayani orang tunanetra. Itu pun sudah ditentang oleh orang tuanya. Ditentang oleh orang tuanya karena dia berhenti, karena istri saya juga termasuk manajer di perusahaan di Jakarta. Karena istri saya dari Jakarta, dia mundurkan diri dan dia melayani tunanetra. Singkat cerita saya berdoa dan dia sama-sama berdoa. Saya tidak tahu pada waktu, tidak ada mengenal namanya pacaran, tapi saya kenal dia sudah lama. Dulu sekali dia bekerja. Singkat cerita dia punya hati untuk melayani orang tunanetra dan dia berhenti, orang tuanya tentang. Dan akhirnya sampai satu titik saya bilang, mau enggak kita berdoa bersama-sama untuk kita menikah. Pada waktu itu tentang luar biasa, waktu disampaikan kepada bapaknya, orang tuanya bilang, sudah kamu pelayanan orang tidak melihat, buta, terus kamu menikah sekarang sama orang buta, apa yang bisa lakukan orang buta? Saya nggak bilang kepada Tuhan pada waktu itu sama, dulu kami masih pacaran, saya bilang sama dia, kalau memang Tuhan kehendaki, maka semuanya jadi. Kalau memang rencana Tuhan kita semua, kita dua jadi, dan kita bisa melayani sama-sama orang disabilitas, maka semuanya jadi. Singkat cerita Bapak Ibu, bulan April orang tuanya mengizinkan, singkat sekali. Saya hanya berdoa, karena saya berdoa, Tuhan kirimkan saya pasangan hidup yang bisa sama-sama melayani orang-orang disabilitas. Garis bawahi kata-kata saya, yang bisa melayani orang-orang disabilitas. Fokus saya kepada rencana Tuhan. Karena saya tahu kadang-kadang kita mendapatkan pasangan hidup yang bukan daripada Tuhan, mana kami benturan karena pelayanan saya berbeda, dia kerja berbeda. Tapi itu yang jadi fokus saya adalah rencana Tuhan. Jadi tidak ada masalah dalam itu, mau jadi tidak jadi, saya percaya bahwa kalau rencana Tuhan itu jadi. Coba kita belajar untuk tidak fokus dengan keinginan kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang kedua dikatakan, seorang tentara itu tunduk kepada komandannya, melakukan perintah komandannya. Yesus bukan hanya mengajarkan kita sebagai hamba dan anak, tapi juga sebagai tentara yang tunduk. Fokusnya kepada apa? Komandannya, perintahnya A, B, C. Tidak ada tawar menawar. Amin. Tidak ada lagi namanya mengingat-ingat di belakang, mengingat-ingat yang lain. Tidak ada. Fokus terhadap rencana Allah. Ini yang menjadi kekurangan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ketika kita menjalani sebagai orang percaya, kita mulai jauh daripada rencana Allah tersebut. Maka Yesus mengingatkan kembali kepada murid-muridnya, ingat, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus dia kerjakan melalui hidupnya, melalui kebutaannya, melalui keadaannya. Kenapa? Ini mengingatkan pada muridnya. Padahal mereka tidur pelayanan dengan Yesus, dia lihat Yesus menyembuhkan, Yesus memberi makan, Yesus semua dia mereka lihat Yesus melakukan mujizat. Tetapi mereka memandang dengan cara yang berbeda dengan Yesus. Yesus memandang bahwa mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Hari ini kita semua di tempat ini mempunyai panggilan yang sama, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Tapi bagaimana caranya? Yang pertama, jangan fokus terhadap diri kita, fokus terhadap panggilan dan pekerjaan-pekerjaan Allah. Yang kedua, apa pekerjaan-pekerjaan Allah yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu,
Saya percaya bahwa gereja ini adalah gereja yang misi, karena Pak Ibrahim selalu cerita mengenai misi. Amanat agung, kita dipanggil untuk kita memberitakan kabar baik. Yesus pada waktu itu pelayanan kurang lebih 3 tahun setengah. Di masa dia masih hidup, kurang lebih 3 tahun, dia menyampaikan kabar baik. Dan ketika dia mati dan terangkat ke surga pada waktu itu, sebenarnya pekerjaan-pekerjaan itu telah diberikan kepada kita untuk apa? Untuk kita bisa menyampaikan kabar baik. Sama-sama dengan saya katakan kabar baik. Yang mau menyampaikan kabar baik katakan. Yang mantap katakan. Menyampaikan kabar baik tidak sulit, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan berpikir, oh kabar baik itu tugasnya pendeta. Bukan. Semua kita mendapatkan perintah ketika kita percaya untuk kita pergi. Pergi kemana? Dalam Yesaya pasal yang ke-54 juga dikatakan, keturunanmu akan pergi kepada kota-kota yang sunyi. Engkau akan pergi ke tempat-tempat yang saya katakan tempat ini bidang-bidang yang belum terjamah. Makanya kenapa saya melayani orang disabilitas, tunanetra, bisu tuli, karena itu bagian-bagian yang belum juga terjamah. Bapak Ibu bisa mulai dari situ. Yang ibu rumah tangga mungkin bertanya, bagaimana caranya? Gampang. Engkau bisa apa? Kalau bisa menjahit, coba bantu orang lain yang tidak mampu, ajar menjahit. Kalau engkau bisa masak, coba ajar orang lain bisa memasak. Dan dari memasak dan menjahit itu, melalui hidupmu engkau akan memberkati dan menyampaikan akan kabar baik. Amin. Yang anak sekolah, bagaimana caranya memberitakan kabar baik? Sekolah bagus-bagus, jangan oh Tuhan, muncul semua di rapot semua merah. Bapak Ibu, saya IP saya waktu lulus S1 3,7, S2 3,8. Makanya kalau saya dapat anak-anak Tuhan yang rajin gereja melayani tapi IP-nya di bawah 3, Tuhan, bagaimana memberitakan kabar baik? Yang sekolah, kalau ada tugas pekerjaan sekolah, lakukan yang baik. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan rumah, lakukan yang baik. Yang kerja, saya kerja Bapak Ibu, dan tahu bagaimana prinsip-prinsip kerja, lakukan yang terbaik. Karena melalui apa yang kamu kerjakan, disitulah engkau akan mempermuliakan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan akan nyatakan melalui hidupmu. Orang akan melihat engkau berbeda. Jangan, saya bukan apa, saya ketemu ada guru di daerah, nanti kalau sudah mau terima gaji baru datang ke sekolahnya. Jangan seperti itu. Kalau kita kerja yang terbaik, berikan yang lebih dari yang pada yang biasa. Jangan kerja sampai bosnya bilang, kapan nih orang mundurkan diri? Saya cerita Bapak Ibu, ini saya tidak sebut nama, jadi aman-aman saja lah. Nah, saya kerja di kantor. Jadi satu saat ada staf yang memundurkan diri, dia pergi. Dan pada waktu itu saya ada di ruangan direktur, karena saya ada melaporkan apa yang kita kerjakan untuk di Kalimantan. Lalu singkat cerita staf itu ngomong, Pak, saya mau mengundurkan diri, mulai bulan depan saya tidak lagi ingin kerja di perusahaan ini. Bos saya bilang, kenapa tidak saat ini saja? Saat ini aja sudah aku keluar. Bayangkan Bapak Ibu, bos saja sudah bosan lihat mukanya. Tapi kita kalau jadi orang percaya yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, orang mau lepas kita aja rugi Bapak Ibu. Orang terus akan mempertahankan kita. Kenapa? Kita punya etos kerja yang berbeda, kita cara bekerja yang berbeda, kita melakukan sesuatu berbeda. Makanya saya selalu berprinsip, firman Tuhan mengatakan kalau kamu jalan 1 mil, suruh kamu berjalan 2 mil. Berikan yang lebih. Makanya saya Bapak Ibu di perusahaan di kerja, saya selalu belajar mengupgrade diri saya. Kenapa? Saya selalu berprinsip, kalau saya yang buta tidak bisa lebih daripada melihat, ngapain pekerjakan orang buta? Amin. Ini sederhana Bapak Ibu, coba cerna baik perkataan saya. Kalau orang buta kayak saya kerja di bawah daripada orang yang bukan buta, ngapain perusahaan kerjakan saya? Betul enggak? Ngapain perusahaan? Puji Tuhan, dari apa yang saya lakukan di kantor saya di Jakarta sudah menerima lagi tunanetra. Kenapa? Mereka lihat yang tunanetra ini melebihi daripada orang yang melihat. Upgrade diri kita. Jadi jangan selalu berpikir kalau saya memberitakan kabar baik, memberitakan pekerjaan Tuhan itu adalah saya pergi ke jalan, saya berteriak kayak Yohanes, bertobatlah sebab kerjaan. Habis kau diborongi. Bukan itu, sederhana saja. Dari lingkungan kita, dari pekerjaan kita, kita melakukan yang baik sehingga orang bisa melihat, wow, ada yang berbeda. Bapak Ibu, saya suka naik transportasi online karena
Pertanyaan yang dia tanya apa? Bapak buta dari lahir? Ini kesempatan yang baik buat saya menyampaikan kabar baik. Saya ceritalah, saya bukan dari lahir. Pasti akan pertanyaannya, mau di pesawat, mau di mana? Dia tanya apa? Apa yang membuat Bapak bangkit? Ini enak sekali Bapak Ibu. Dia sudah buka jalan buat saya. Saya sampaikan mengenai Injil Yahya pasal yang 9. Plak, dan saya cerita. Itu tugas kita. Dimanapun, sampaikan kabar baik. Bapak Ibu, saya melayani disabilitas netra. Kenapa? Saya merindukan untuk mereka menerima kabar baik. Jangan sampai mereka sudah buta di dunia ini, sampai mau ke surga aja sudah buta, lari lewat ke neraka. Makanya kenapa saya punya hati untuk itu, supaya mereka bukan hanya cerdas, tapi mereka menerima kabar baik itu. Hari-hari ini Bapak Ibu berdoa, tanya Tuhan, apa yang bisa saya lakukan untuk kabar baik ini tersampaikan? Apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu dinyatakan melalui hidup saya? Saya percaya seperti Pak Yesus katakan kepada murid-muridnya, bukan dosa siapa-siapa. Artinya Yesus menyatakan, kamu itu berharga, kamu itu bisa melakukan apapun. Asalkan apa? Segala sesuatu itu tidak akan pernah terbatas kalau fokus kita kepada Yesus. Tapi semua itu akan terbatas kalau fokus kita kepada apa? Masalah. Fokus kita kepada apa? Diri kita. Fokus kita kepada apa? Hal-hal yang bukan surgawi. Makanya firman Tuhan bilang, pikirkan yang di atas. Yang di atas itu apa? Kehendak Allah. Apa yang Allah mau kita lakukan. Bukan yang kita pikirkan yang dalam diri kita terus. Bukan saya katakan tidak mau pikirkan. Nanti kalau Bapak Ibu bilang, masa kita diajarkan tidak? Bukan. Tetapi bukan fokus kepada itu. Yang kita fokus adalah pekerjaan Tuhan akan dinyatakan melalui hidup kita. Yang setuju katakan